Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk anda sekalian, bagaimana kondisinya saat ini? Bapak harap kalian baik-baik saja. Ya, amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data. Penyajian data adalah bagian dari ilmu statistika. Apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah menganalisis hubungan antar data dengan cara penyajiannya. Nanti penyajiannya itu bentuknya bisa berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua adalah menyajikan dan menafsirkan data. Menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jadi kita fokus pada penyajian datanya. Lanjut, ayo kita belajar bersama-sama. Peta konsepnya ini statistika ya, tadi statistika itu dibagi menjadi 3: pengumpulan data, penyajian data, dan pengelolaan data. Ya, akan disinggung kilas tentang 2 hal. Yang pertama adalah pengumpulan data dan pengelolaan data akan kita singgung sebentar. Ya, untuk pengelolaan data yang ini akan dipelajari pada kelas berikutnya, bukan di kelas 7, tapi di kelas berikutnya. Untuk penyajian data ini akan jadi materi topik bahasan kita ya di kelas 7 ini. Penyajian data pada kelas 7 ini dibagi menjadi 2, yaitu bentuk diagram dan bentuk tabel. Untuk bentuk tabel ada 2, tabel data tunggal dan tabel data kelompok. Sedangkan untuk diagram ada 4, yaitu diagram lambang, nama lainnya piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya. Ini yang kita bahas. Jadi topiknya adalah di penyajian data. Lanjut. Sebelumnya kita bahas dulu tentang populasi dan sampel. Karena kita berbicara data, apa namanya? Apa sih yang dimaksud data itu? Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta-fakta atau keterangan yang diperlukan mengenai sesuatu. Jenis data. Data itu dibagi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang bukan berupa angka. Misalnya saja golongan darah, itu bukan angka. A, B, AB atau O. Kemudian tingkat kepuasan. Puas, sangat puas, tidak puas. Nah, itu. Kemudian jenis pekerjaan, jenis kelamin, jenis angkutan. Itu data-data kualitatif ya. Lawan dari data kualitatif adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Misalnya tinggi badan, berat badan, jumlah pendapatan, ya, jumlah penduduk. Itu adalah data-data kuantitatif. Lanjut. Nah ini sekarang populasi. Tadi kan singgung populasi dan sampel. Apa populasi dan sampel itu? Populasi adalah himpunan semua objek yang menjadi target dari peneliti atau penelitian. Kalau sampel, sedangkan sampel adalah himpunan bagiannya. Populasi itu himpunan seluruhnya, semuanya. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi atau himpunan bagian populasi. Ya, sampel itu bagian dari populasi. Kalau populasi
keseluruhannya. Lanjut. Pengumpulan data. Tadi kan statistik dibagi 3 toh. Pengumpulan data, penyajian data, dan pengelolaan data. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada berapa cara. Angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan datanya pertama adalah angket atau kuesioner. Apa itu angket atau kuesioner? Dalam pengumpulan data, penggunaan metode angket atau kuesioner nama lainnya banyak dipilih oleh para peneliti. Angket merupakan daftar pertanyaan. Jadi angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Orang yang diberi itu namanya responden. Ya. Pada pengumpulan data dengan menggunakan metode angket atau kuesioner, peneliti tidak perlu bertatap muka, cukup responden diberi angketnya tadi, kemudian ditulis. Jawabannya berupa tulisan ya. Itu angket atau kuesioner. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara atau interview. Penggunaan metode wawancara atau interview membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini agak kelemahannya dari wawancara itu. Karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden. Jadi hampir sama dengan angket. Kalau angket berupa tulisan, kalau ini harus berupa lisan. Agak lama. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Jadi metode observasi atau metode pengamatan itu harus langsung di lapangan. Banyak berkaitan dengan visual. Ya, teknik pengambilannya. Ada berapa tadi? 3 ya. Yaitu angket, interview atau wawancara, dan observasi atau pengamatan. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi 2. Nah, berdasarkan cara memperoleh. Apa saja itu? Data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Ya. Data primer, data yang diperoleh secara langsung. Kemudian data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung. Ya. Jadi contohnya kalau kalian mengambil data dari Biro Pusat Statistik, maka data yang diperoleh tadi dinamakan data sekunder. Ya. Kalau ingin tahu jumlah siswa di Sidoarjo, kemudian kalian datang ke Dinas Kabupaten Sidoarjo, maka data itu disebut data sekunder. Kira-kira kalau sensus penduduk, itu data apa? Iya betul, data primer karena langsung dia memperolehnya. Sekarang penyajian data. Topik kita kali ini di sini. Penyajian data. Tadi ada berapa cara? Iya betul, ada 2. Tabel dan diagram. Kita belajar dulu yang tabel. Masih ingat diagramnya tadi? Peta konsepnya. Tabel ada berapa cara? Iya betul, ada 2. Tabel data tunggal. Ini tabel. Oh, bentuknya tabel seperti ini ya. Bentuk tabel. Ada nama data, ada frekuensi. Ada nama data, ada nama frekuensi. Ini bentuk dasarnya. Bisa dikembangkan. Ya. Nah, tabel tadi. Penyediaan data tunggal atau tabel data tunggal. Bentuknya seperti ini. Ini nama datanya. Yang tadi. Ini frekuensinya. Pak ada turusnya. Tadi nggak ada turusnya. Nggak apa-apa, ini hanya membantu turusnya. Jumlah anak. Artinya orang tua yang memiliki jumlah anak 1 ada 4. Yang memiliki jumlah anak 2 ada 6. Memiliki jumlah anak 3 ada 8. Dan seterusnya. Nilai. Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 14 orang. Dan seterusnya. Ya. Kunci utamanya ada jumlah sama frekuensi. Ya. Data tunggal. Kemudian data, ya betul. Nah, penyediaan data tunggal dinamakan juga
distribusi frekuensi data tunggal. Tabel frekuensi data berkelompok. Tadi kan data tunggal, sekarang data berkelompok. Bentuknya bagaimana ini? Sama. Di sini ada nama data, yaitu berupa nilai dan frekuensi. Bedanya di sini. Kalau jadi kan cuma 44, 52, 60, 68, 76, 84, 92. Itu data tunggal. Kalau seperti ini, 44 sampai 51. Nah, ini dikelompokkan. 44 sampai 51. Ya. Ada berapa? 33. Tabel frekuensi di samping memiliki banyak kelas. Kelas interval ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interval itu panjang kelasnya. Jadi 44 sampai 51 itu panjangnya 8. Namanya panjang interval. Banyaknya kelas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi panjangnya dari 441 sampai 51, 44 sampai 51 ini ada 8. 52 sampai 59 pun juga 8. Pada penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi data yang dikelompokkan, data terkecil dan terbesar harus masuk dalam kelas interval. Banyaknya kelas interval dapat ditentukan dengan aturan Sturges, yaitu banyaknya kelas interval sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, dengan n adalah banyak data. Agak bingung ya di sini. Oleh karena itu penyajian data sepanjang ini dinamakan pengelolaan data nanti. Yang akan dipelajari pada kelas berikutnya, enggak kelas ini. Pengelolaan data tidak dipelajari di pertemuan ini, akan dipelajari di kelas selanjutnya, bukan di kelas 7. Kelas 7 topik penyajian data, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Lanjut. Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel dinamakan frekuensi data berkelompok. Distribusi frekuensi data berkelompok. Kalau tadi kan distribusi frekuensi data tunggal. Boleh disebut juga data tunggal, data berkelompok boleh. Sama saja. Next. Nah, sekarang kalau tadi bentuk tabel sudah, yaitu tabel data tunggal dan berkelompok. Sekarang penyajian data menggunakan diagram. Ada berapa tadi? 4, betul 4. Yaitu piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Piktogram dulu. Nama lain dari piktogram adalah diagram lambang. Diagram lambang atau piktogram disajikan dalam bentuk lambang-lambang. Ya, disesuaikan dengan objek peneliti. Ini ada contohnya. Produksi buah apel kebun Pak Budi tiap tahunnya diperoleh data seperti tampak tabel berikut. Buatlah dalam piktogramnya. Karena kebun apel, lambangnya buah apel ini. Satu buah apel mewakili 5 kg apel. Maka diagram lambangnya atau diagram seperti berikut. Nah, tahun 2010 ada 3 buah apel. 2011 ada 5 apel. 2012 ada 7 apel. Apa artinya? Berarti tahun 2010 karena 3, 1 apel 50 berarti ada 10, 150, betul. 3 kali 50, 150 buah apel. 2011 ya 50 kali 5, 250 apel. 212 ada 7 apel berarti 7 kali 50, 350 kilogram buah apel. Jadi satu buah apel mewakili 50 kg. Ini yang dinamakan piktogram. Berupa gambar-gambar lambang ini ya. Pak, kalau apelnya 52, gambarnya apa Pak? Ayo. Ini alasannya. Piktogram banyak ditinggalkan karena salah satu kelemahan dalam penggunaan piktogram sulit membedakan setengah dan 1/3. Gambarnya ya opo? Gambarnya bagaimana? Kalau 52 apel tadi, ya satu apel 50. Lah yang duanya, masa digambar daunnya 2? Masa digambar daunnya saja? Nah, itulah kelemahannya dari piktogram. Ya. Lanjut.
Kenapa tadi saya blok merah kan tadi itu? Tujuannya banyak ditinggalkan. Fokus saja yang 3. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang disajikan atau menyajikan datanya dalam bentuk batang-batang. Diagram batang ya bentuknya batang-batang, Pak. Iya, betul. Simpel saja. Nah, ini diagram batang. Nah, gambarnya batang. Dalam kurun waktu tertentu, tahun 2012 sampai 2016. Ya. Ini tahun 2012 sampai 2016 juga. Nah, di sini tahun, sini jumlah. Kalau pada tabel ini nilai tahunnya, nilai datanya, ini frekuensinya ini. Jumlah ini frekuensinya. Ya. Kalau pada tabel penjelasannya di sini. Tiap batang lebarnya sama. Jadi ini yang kuning, merah, hijau, biru, dan pink ini lebarnya sama. Letak batang satu dengan batang lainnya dibuat terpisah. 2012, 2017 jangan dipepetkan, agak dipisah. Ya. Yang ini lulusan SMA, oh berarti sini lulusan SMA. Bacanya bagaimana ini Pak? 2012 berapa buah lulusan SMP-nya? Berapa anak? 150. 2013 175 tengah-tengahnya. Dan seterusnya. Nah yang ini 2012 ada berapa? Oh 50. Lulusan SD, lulusan SMP dari 50 sampai 80 berarti 30, betul. Yang SMA 80 sampai 100 berarti 20. Ya, tahun 2012. Ini bentuknya. Selain itu, ini ada contoh lagi. Jumlah siswa kelas 7 di Kabupaten Agam tahun 2013 sampai 2015. Bagaimana diagram batangnya? Nah, ini diagram. 2013, ini nilai tahunnya, datanya. Kemudian jumlah siswa ini adalah sebagai frekuensinya. Pak, tadi diagram batang itu dibuat terpisah. Nah, ini kok pepet? Nggak apa-apa, memang datanya ada 2, putra sama putri. Boleh ditumpuk kayak tadi di atasnya, boleh juga dipisah seperti ini, didekatkan seperti ini. Tapi antar tahun, nah agak bisa. 2013 sama 2014 bisa. Tapi ini putra, putri, miliknya tahun 2013. Putra, putri. Putranya 1.500, putrinya 2.000. Seterusnya. Contoh soal, gambar di samping menunjukkan diagram batang. Nah, kita belajar menafsirkan ya sekarang. Gambar di samping menunjukkan diagram batang dari data hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Ini gambarnya. Ini nilai ulangannya, ini banyaknya siswa. Jadi ini datanya, ini nilai banyaknya atau frekuensinya. Yang paling banyak, ya gampang saja dilihat yang paling tinggi diagram batangnya. Oh, ada di nilai 85, Pak. Berapa orang? Itu 9. Nah, ya. Jika KKM matematika adalah 80, berapa banyak siswa yang memerlukan remedial? Ini jawabannya. Pada diagram di atas, nilai ulangan yang paling banyak diperoleh ada siswa ditunjukkan oleh persegi panjang yang tingginya 85. Nah, yaitu nilai 85 yang paling tinggi. Ditunjukkan oleh persegi panjang yang paling tinggi, yaitu nilai 85 ini. Ini jawaban A. Jawaban yang B, yang remedial berapa kalau KKM-nya 80? Yang bawahnya 80 berapa? Ya 75 sama 70, Pak. Jangan dijumlah tapi dilihat frekuensinya ini. Frekuensinya berapa ini? 3, Pak. Yang 70 sudah ada 3. Yang 75 ada 5. Jadi 8. Yang 70 dan 75. Berarti 5 orang ditambah 3 orang. 8 orang. Jadi yang remedial ada 8 orang. Bukan 70 tambah 75 loh ya. Yang 70 ada 3, yang 75 ada 5. Itu cara menafsirkan datanya seperti itu. Lanjut. Diagram garis. Diagram garis bentuknya seperti ini. Nah, ini garis.
Ini interval sama suhu, dengan demikian data yang digunakan data kontinu. Jadi intervalnya antara 6 sampai 11 tiap 1 jam. Suhunya ketika diukur pukul 6 pagi 36 derajat. Pukul 7 37. Pukul 8 turun 37,5. Pukul 9 pukul 8 36,5. Pukul 9 37,5. 10 3,5. 11 naik lagi tambah 38. Nah, itu. Kemudian titik-titik ini dihubungkan dengan garis yang biru ini. Nah, menghubungkan titik-titik ini. Maka itu dinamakan diagram garis. Untuk membuat diagram garis, misalnya tentang suhu badan pasien demam berdarah, selama perawatan di rumah sakit dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Membuat sumber data sumbu mendatar yaitu ini, karena rentang waktu yang berapa jam 6 sampai 11 ini. Kemudian menggambar titik-titiknya, ini suhunya ya tadi 36, 37, 36,5, 37,5, 37,5, kemudian 38. Kemudian menghubungkan titik-titik tersebut secara berurutan sehingga berbentuk diagram garis. Next. Ini contoh saja. Daftar berikut adalah data posisi cadangan devisa negara dalam bentuk miliar dolar antara tahun 2006 sampai 2011. Buatlah diagram garis berdasarkan data. Skalanya 1 satuan 20 miliar. Ini gambarnya seperti ini. Ya. Ini tahun sama 2006 sampai 2011. Ini miliar cadangan devisanya. 40,7 miliar sini Pak. 54,6. Nah, kalau pakai garis milimeter blok, kertas milimeter blok enak. Gitu. Pertama titik-titik ini dulu. Titik-titik ini dulu. Kemudian titik-titiknya dihubungkan dengan garis biru ini. Dihubungkan, membentuk diagram garis. Diagram lingkaran. Ya, ada 4 tadi, piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang piktogram ya sekedar tahu, tidak terlalu disukai orang karena kelemahannya tadi. Nah, sekarang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah daerah lingkaran, berupa lingkaran nanti. Jelas daerah lingkaran. Yang menggambarkan data secara keseluruhan. Sedangkan bagian-bagian dari lingkaran tadi digambarkan dengan menggunakan bagian lingkaran yang disebut juring. Besar sudut pusat tiap juring harus sebanding. Nah, ini bentuknya. Lingkaran ini menggambarkan jumlah seluruh data. Sedangkan ada yang di blok merah ini jambu, melon, alpukat, jeruk, kuning ini, mangga yang biru ini adalah bagian dari data atau dinamakan juringnya tadi. Di sini ada tulisan 90 derajat, 60 derajat, 120 derajat, 40 derajat, 50 derajat. Daerah lingkaran menggambarkan seluruh data. Datanya disajikan menggunakan juring atau sektor. Ya. Derajat, menggunakan derajat. Tapi ada yang lain. Contoh yang lain, diagram lingkaran. Contoh yang lain. Ini. Ekstrakurikuler, bela diri, sepak bola, basket, voli, bulu tangkis. Ya, ini juga juring ya, juga juring. Tapi dalam bentuk persen. Perhatikan ini 17%. Kalau tadi kan derajat ya, berupa sudut. Sepak bola 24%, basket 19%, voli 22%, bulu tangkis 18%. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Tapi yang paling tepat adalah menggunakan derajat tadi. Jadi untuk menggambarkan harus bentuk derajat dulu. Kalau persennya apa? Gambar 19% di sini. Harus bentuk derajat dulu, baru bisa dikonvert. Contoh seperti ini. Atau persen dulu baru dikonvert ke derajat. Caranya seperti ini. Ini contoh.
Contoh soal, jumlah siswa yang gemar matematika ada 10 orang. Gemar IPA ada 15 orang. Gemar pelajaran lain ada 25 orang. Berarti jumlah datanya ada berapa ini? Ya, betul. Ya, 10 tambah 15 tambah 25. Ini. Suruh gambar diagram lingkarannya ini. Nah, penyelesaian. Jumlah seluruhnya adalah 50. 10 tambah 15 tambah 25. Yang gemar matematika berapa Pak gambarnya nanti? Ya 10 per 50 kali 100%, 20%. Yang gemar IPA ya 15 per 50 kali 100%, 30. Yang gemar pelajaran yang lainnya selain matematika dan IPA ya 25 per 50, 50%. Tapi gambar 20%, 30%, 50% kesulitan kita kalau dalam lingkaran. Dirubah. Cara merubahnya berapa? Ya ini 20% kali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran. Ya, satu lingkaran 50 kalau gambar 50 satu lingkaran. 20% kali 360 derajat ketemu 72 derajat. Ya. 30% kali 360 derajat ketemu 108 derajat. 50% kali 360 derajat artinya 50%-nya dari 360 derajat adalah 180. Dari sini bisa, dari sudut-sudutnya pakai busur bisa ketahuan seperti ini. Ya, pelajaran ini kan 50%, separuhnya lingkaran. IPA, nah, gambar sudut 30 derajat. Sudut 108 derajat. IPA sudut 108 derajat. Matematika sudut 72 derajat. Atau boleh ditulis 20% atau 72 derajat. IPA 30% atau 108 derajat. Pelajaran yang lainnya 50% atau 180 derajat. Boleh. Seperti ini. Ya, ini diagram lingkaran. Habis ya kita. Oh iya, selesai. Ya, itu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih Ananda telah mengikuti. Untuk mengetahui sejauh mana Ananda memahami materi ini, silakan berikan komen di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.